Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Startup. Kali ini pertemuan kedua, kita akan membahas tentang explainer video. Nah, di pertemuan ini ada 4 hal yang akan kita lakukan, yaitu pertama, mendefinisikan explainer video tersebut. Akan diperlihatkan beberapa contoh dari explainer video, dan bagaimana membuat explainer video yang baik dengan menggunakan langkah-langkah tersebut. Nah, di langkah-langkah di sini akan diperlihatkan juga contoh explainer video yang gagal dan salah dan yang tidak berhasil untuk menggrab atau mendapatkan attention dari market. Yang terakhir kita akan melakukan praktek bagaimana membuat explainer video. Nah, kita mulai aja langsung ke definisinya dulu. Nah, di halaman ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian explainer video itu dan mengapa explainer video sangat penting bagi sebuah usaha. Nah, bisa dilihat bahwa pengertian explainer video ini di sini adalah berarti sebuah video yang dibuat untuk kebutuhan sebuah bisnis. Ya, di sini bisa dilihat umumnya digunakan untuk sebuah usaha atau bisnis. Ya, tujuannya memperkenalkan, mempromosikan, atau membangun cerita atau story behind the product or the service yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Nah, explainer videos di sini sangat penting. Kenapa? Pertama, dapat membantu Anda, pemilik usaha atau bisnis, menjelaskan produk atau jasa yang ingin kalian tawarkan, apapun itu. Kedua, meningkatkan ketertarikan publik. Tidak wajib bahwa itu adalah customers kalian, tapi publik secara keseluruhan, pengguna internet atau orang-orang yang menonton video itu menjadi tertarik untuk melihat produk atau jasa yang kalian tawarkan. Ketiga, explainer video itu sangat penting untuk meningkatkan traffic web. Nah, pada saat traffic web tinggi, dalam Google Search itu juga akan muncul di halaman-halaman awal, dan pada saat di search juga akan cepat didapatkan oleh pelanggan. Itu pertama. Kedua, traffic web yang tinggi dapat mendatangkan keuntungan bagi usaha, baik itu keuntungan secara finansial atau non-finansial. Keempat, tujuan utama kita membahas explainer video di sini adalah untuk mendukung pitching. Di sini pitching atau fundraise. Pitching adalah bagaimana presentasi sebuah bisnis di depan investor dalam rangka melakukan fundraising atau penggalangan dana. Dan kelima, explainer video penting untuk membantu konsumen dalam mengenal produk atau jasa secara lebih dekat atau intimate. Nah, berikutnya akan saya putarkan ini adalah contoh explainer video dari sebuah produk yang gagal. Setelah itu, saya akan memutarkan juga contoh dari sebuah explainer video dari sebuah produk yang berhasil. Nah, dua video ini tolong dianalisis apa perbedaannya, apa yang membuat produk pertama ini gagal, dan apa yang membuat produk kedua ini berhasil. Nah, setelah itu kita akan masuk ke step-step atau langkah-langkah dalam membuat explainer video. Perlu diketahui bahwa explainer video yang mengikuti langkah-langkah yang benar dan sesuai memiliki kesempatan lebih besar dalam mendapatkan perhatian dari konsumen, audiens, publik, dan tentu saja dari investor. Ada 9 langkah yang saya tuliskan di sini. Yang pertama itu adalah sebelum membuat explainer video, kalian harus menganalisis target audience dan atau target konsumen kalian. Jadi, explainer video dibuat sesuai dengan target audience. Jadi, tidak hanya beat the bush atau mereka-reka atau meraba-raba atau menerka-nerka, bagaimana skrip yang akan dibuat, tapi harus sesuai dengan target audience kalian. Yang kedua, harus perhatikan bahwa ada ketentuan yang harus kalian fulfill atau isi atau dilakukan dalam membuat explainer video. Disebut dengan KISS. Keep it simple, silly. Keep it simple, silly. That's why. So, pertama caranya adalah sebuah explainer video bisa dibuat sesuai dengan urutan ini. Problem, menggambarkan sebuah masalah, lalu solusinya apa, lalu ide yang ditawarkan. Nah, itu yang tadi tidak terlihat di explainer video yang gagal. Nah, di explainer video yang gagal juga tidak ada disebutkan value perusahaan atau value produk atau value jasa bila
bila seorang konsumen ingin membeli produk atau jasa tersebut. Nah, di video explainer yang contoh yang kedua yang berhasil itu bisa dilihat bahwa value yang diangkat perusahaan itu lebih ke environmental friendly, itu berguna bagi konsumen dan juga berguna bagi lingkungan dan memelihara kesejahteraan alam. Kelestarian alam. Nah, ketiga, ada cerita di balik usaha tersebut. Jadi explainer video itu membangun sebuah cerita, biasanya dilakukan oleh founder dari usaha tersebut, muncul di layar pertama kali, lalu menceritakan background kenapa dia melakukan usaha tersebut, kenapa dia memilih produk atau jasa tersebut untuk dijual. Itu adalah poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, harus diperhatikan bahwa explainer video itu tidak boleh terlalu panjang, maksimal 3 menit, tapi sudah menjelaskan banyak hal. Tentu saja yang dijelaskan adalah hal-hal yang penting. Jadi yang dituliskan atau yang diceritakan atau yang dipertontonkan dalam explainer video itu adalah keunggulan dan kelebihan produk atau jasa tersebut. Jadi untuk menjelaskan fitur, bolehlah nanti di explainer video yang berikutnya. Tapi di explainer video pertama atau yang utama itu menjelaskan keunggulan dan kelebihan produk tersebut. Lalu yang keempat, setelah 1, 2, 3 dilakukan, membuatlah yang namanya script. Nanti setelah ini kita akan lihat contoh-contoh script. Lalu yang kelima, setelah script ada, berarti membuat yang namanya storyboard. Storyboard juga setelah ini akan diperlihatkan contoh-contohnya. 6. Ingat, dalam membuat explainer video, perhatikan corporate branding. Maksudnya adalah, jadi ada produk, ada website sebagai media, dan kemungkinan akan ada aplikasi ataupun ada toko fisik. Perhatikan bahwa warna dari semua media itu kalau bisa sama, serasi, berkesinambungan. Begitupun font-font yang ukuran itu harus sesuai satu sama yang lainnya, sehingga ada keseragaman antara beberapa media dan membangun sebuah corporate branding bahwa oke, website ini dan video ini saling nyambung nih. Oh, berarti website ini miliknya usaha yang itu loh, yang tadi saya lihat videonya yang seperti itu. Oh, toko ini, oh iya sama, ini ada videonya seperti ini. Oh iya, ini menggambarkan di toko yang itu, gitu. Jadi ada kesesuaian. Nah, yang ketujuh, ingat voice recording. Biasanya kesalahan dalam membuat explainer video itu adalah talent cakep nih, cantik dan cakep, flow juga sudah bagus, tapi mereka tidak mempunyai atau menggunakan voice recording yang baik. Nah, biasanya untuk sebuah explainer video itu memakai mic untuk talent-talentnya, ataupun mereka menggunakan voice talent yang suaranya itu renyah, jadi sangat eye-catching untuk orang-orang. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah selain tampilan, audio juga sangat penting. 8. Have some fun. Maksudnya adalah buatlah video tidak begitu membosankan, tidak terlalu serius, ada fun-nya, tidak berarti harus lucu, tapi bisa membuat orang tertarik untuk menyelesaikan video itu sampai di menit ketiga. Nggak berhenti di menit pertama dan langsung skip. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa back sound itu sangat penting. Musik itu dapat membangun bukan saja atensi seseorang, tapi mood seseorang dalam melihat atau menonton video tersebut. Oke. Kita lanjut ke script. Ini adalah contoh scriptnya. Jadi contoh script pertama itu ada di sebelah kiri di layar, itu adalah scriptnya. Terus di sebelah kanannya ada scene idea dari storyboardnya nantinya. Contoh di scriptnya itu akan ada kata-kata seperti ini. So, you are thinking about putting a video on your website. Gitu. Nah, scene idenya seperti apa? Oh, mungkin kita akan menggunakan talent, satu orang dari perusahaan, satu orang klien, atau mau memakai kartun, atau terserah. Itu kreativitas si membuat video.
Itu lalu langkah-langkah berikutnya semuanya sama, skripnya seperti apa yang akan dikatakan di dalam video tersebut, dan idenya untuk storyboardnya seperti apa. Ada juga contoh skrip yang kedua seperti ini, yang tadi saya jelaskan ada problem, solution, idea, and then close it. Close it atau wrap it up itu adalah seperti statement terakhir, ayo dong beli produk ini, ayo di subscribe atau segala macam. Itu adalah contoh skrip yang kedua. Contoh skrip yang ketiga itu langsung membuat yang namanya percakapan. Jadi kalau di sini kita lihat ada dua orang, ada Ginny, ada Kristen. Ginny berbicara seperti ini. Lalu ada ini bisa tulisan, running text, bisa juga suara orang lain. Terus ini ada Kristen. Jadi ada percakapan antara Ginny dan Kristen. Nah, itu contoh skrip yang ketiga. Sedangkan contoh storyboard itu bisa dilihat di sini. Seperti biasa, menggambar tidak harus gambarnya bagus, tidak harus menjadi seorang seniman juga, tapi bisa memperlihatkan, menvisualisasikan secara sederhana bagaimana sih pengambilan-pengambilan gambar itu sampai video selesai, dan apa saja cerita dalam setiap pengambilan gambar. Seperti kita lihat di sini ada shot 1, shot 2, shot 3, sampai terakhir di shot 8. Di sini juga ada tata cara pengambilan gambar, ada yang close up, ada yang middle shot, ada yang fairy, dan segala macam. Storyboard yang terakhir contohnya sama, hampir sama, cuman dibuatnya ini ada voice overnya. Jadi ada video, kalau yang ini bisa jadi mereka percakapan, dan yang ini dia hanya memakai voice over. Jadi ada video, terus ada voice over, ada video, voice over, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah materi kita, dan ini adalah dua contoh dari explainer video yang dibuat berdasarkan point case point case ini, dan kita akan menjadikan ini contoh untuk mata kuliah hari ini, untuk dijadikan benchmark, dijadikan panduan, dijadikan dasar pengukuran bagaimana kalian membuat storyboard, script, dan explainer video kalian nantinya. Ini ada video pertama dan video kedua. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.